Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali dengan PJJ Fisika. Dimana sekarang kita belajar tentang materi baru ya, yaitu elastisitas. Oke, jadi elastisitas di sini memiliki definisi yaitu kemampuan sebuah benda untuk kembali ke kondisi awalnya ketika gaya yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Contohnya, ada pegas, karet, penggaris besi, atau shock breaker pada motor gitu ya. Itu adalah benda elastis ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan pengertian ya, contohnya tadi kan karet ya. Ketika kita berikan gaya terhadap karet, misalkan kita berikan gayanya itu dengan cara menarik karet ini. Nah, kemudian kita lepas nih atau kita hilangkan gayanya, artinya kan menghilangkan gaya itu sama dengan ya udah kita melepasnya gitu ya. Nah, dia kan akan kembali ke kondisi awalnya kan. Kondisi awalnya seperti ini, kita tarik berarti kita berikan gayanya kita hilangkan berarti kita lepas, ternyata dia kembali lagi ke kondisi awal. Artinya karet ini adalah benda elastis. Selanjutnya ke grafik hubungan gaya dengan pertambahan panjang pegas. Nah, jadi seelastisnya suatu benda ketika dia kayak contohnya tadi karet, ketika dia ditarik dengan sangat kuat, dia juga memiliki batas elastis gitu. Artinya kalau dilihat dari grafiknya di sini, yang sumbu Y-nya ini adalah gaya, sumbu X-nya ini adalah pertambahan panjang atau X gitu ya. Nah, kalau masih linear itu artinya grafik garis lurus ya, nih ya. Itu artinya dia masih daerah elastis gitu ya. Makanya di sini dikasih keterangan ini daerah elastis, dari titik A ini sudah batas linearitas, artinya ke sana dia akan mulai membengkok gitu. Nah, semakin membengkok, kemudian ini sudah mulai membengkok, ini udah daerah plastis. Plastis itu berarti bukan benda elastis. Contohnya plastis itu ya berarti plastisin. Artinya plastis itu tidak dapat kembali ke bentuk semula. Ketika sudah diberikan gaya dihilangkan, ya udah dia berubah bentuk gitu. Contohnya itu tadi plastisin, lilin mainan gitu ya. Kalau kalian berikan gaya terhadap si plastisin itu, ya dia tidak akan kembali ke keadaan awalnya kayak gitu. Makanya dikatakan benda plastis gitu ya. Nah, kemudian sampai di titik C ini artinya udah titik patah. Ya contohnya kalau penggaris besi gitu ya, kalau kita mainkan dia, kita turun naikkan dia, semakin kita kuat, kita bengkokkan, ya dia bisa jadi tidak elastis lagi, malah bisa sampai patah gitu ya. Nah, di sini sampai ke titik patah udah bukan elastis. Stop sampai di B aja sudah bukan elastis ya, sudah masuk ke daerah plastis. Nah, ini grafik. Kemudian di elastisitas, untuk mengetahui sifat elastis dari suatu bahan itu juga kita harus mempelajari ada 3. Ada tegangan atau stres, ada regangan atau strain, satu lagi ada modulus elastisitas. Yang pertama tegangan atau stres. Lambangnya seperti ini. Ini bisa dibaca sigma ya. Sigma sama dengan F per A. Nah, di mana ini tegangan, satuannya Newton per meter persegi, kemudian F itu adalah gaya, satuannya Newton, A itu adalah luas permukaan, satuannya meter. Tegangan atau strain itu lambangnya E kecil ya. E sama dengan delta L per L0. Di mana E itu adalah regangan, dia tidak memiliki satuan. Kenapa? Karena nih ya, dilihat delta L itu pertambahan panjang, satuannya meter, L0 itu adalah panjang mula-mula. Ketika dibagi, delta L dibagi L0, delta L satuannya apa? Meter. L0 satuannya apa? Meter. Meter dibagi meter jadinya 1. 1 ya artinya dia tidak memiliki satuan si regangan ini. Kemudian selanjutnya modulus elastisitas. Kalau modulus elastisitas di sini memiliki lambang E tapi E-nya kapital ya, huruf besar. Di mana modulus elastisitas itu adalah perbandingan antara tegangan dan regangan. Makanya dirumuskan juga E sama dengan tegangan per regangan atau sigma per E, dimana tadi sigma itu adalah F per A, kemudian regangan atau E itu adalah delta L per L0. F per A dibagi delta L per L0 itu jadinya F kali L0 per A kali delta L ya. Jadi F L0 per A delta L itu adalah modulus elastisitas kayak gitu. Nah, di mana E-nya tadi modulus elastisitas, satuannya Newton per meter persegi, sama satuannya dengan tegangan. Oke, selanjutnya kita belajar tentang hukum Hooke ya. Jadi di elastisitas ini terutama terkait dengan pegas gitu ya. Di sini mempelajari tentang hukum Hooke. Pertama kali diamati oleh Robert Hooke namanya. Nah, bunyi dari hukum Hooke sendiri itu adalah jika gaya tarik pada pegas tidak melampaui batas elastisitasnya, maka pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya, gitu ya. Sebenarnya bunyinya ini ngambil dari rumusnya, gitu ya. Kalau kita baca secara bahasa di rumusnya ini adalah
kan F sama dengan K delta X ya. Jadi di mana F ini sebagai gaya tariknya itu berbanding lurus dengan delta X ya, atau pertambahan panjangnya gitu. Dengan keterangannya, F itu adalah gaya pada pegas satuannya Newton, K itu adalah konstanta pegas satuannya Newton per meter, delta L atau delta X itu sama ya, sama-sama pertambahan panjang, bisa dikatakan delta X ataupun delta L boleh, itu adalah pertambahan panjang pegas satuannya meter. Nah, ilustrasinya seperti ini, misalkan ini statip ya, statip itu berarti besi penyangga digantungkan pegas ya, misalnya ini pegasnya awalnya hanya segini nih panjangnya. Nah tapi ketika dia digantungkan beban ya, ini digantungkan beban, ini artinya kan dia punya, si beban ini punya gaya berat dong terhadap gravitasi ya kan, berarti arahnya ke bawah si gaya beratnya atau F gitu ya, sama bisa W bisa F. Nah ketika dia digantungkan beban, otomatis si pegasnya ini akan mulur sedikit gitu ya, jadi akan bertambah panjang. Jadi panjang awalnya di sini adalah L0 nih ya, dilambangkan L0, kemudian dia bertambah panjang. Bertambah panjangnya itu adalah pertambahan panjang yang dilambangkan dengan delta L seperti itu. Nah, kalau digrafikan itu adalah seperti ini ya. Ini sumbu Y-nya adalah gaya atau F, sumbu X-nya itu adalah pertambahan panjang atau delta L. Dan karena antara F dengan delta L itu sebanding atau berbanding lurus, artinya akan membentuk grafik linear seperti ini gitu ya. Jadi delta L ini artinya sebanding ya, sebanding dengan F. Jadi semakin besar gaya, akan semakin besar juga pertambahan panjangnya. Jadi semakin kuat ini si beban menarik terhadap gravitasi ya, juga nanti pertambahan panjangnya juga akan semakin besar, jadi akan semakin bulur lagi gitu si pegasnya. Selanjutnya kita ke contoh soal ya. Jadi contoh soalnya di sini, Andi memiliki sebatang logam besi dengan ini panjang awal ya, dengan panjang awalnya itu adalah 1 meter dan luas permukaannya 1 cm persegi. Kemudian Andi menarik logam besi tersebut menggunakan mesin dengan gaya sebesar 5000 Newton. Jika panjang akhir logam besi tersebut adalah 1,1 meter, berapakah modulus elastisitas logam besi tersebut? Oke, kita fokus di sini yang ditanyakan itu adalah modulus elastisitas ya. Tulis dulu yang diketahuinya ada apa saja. Oke, yang pertama, panjang awal atau panjang mula-mula itu lambangnya adalah L0, 1 meter. Oke, sudah meter tidak perlu diubah. Kemudian memiliki luas permukaan. Luas permukaan itu lambangnya adalah A, di mana A-nya di sini adalah 1 cm persegi. Oke, satuan luas itu harus meter persegi. Jadi cm persegi diubah ke meter persegi. Dia naik 2 tangga, tapi karena dia persegi berarti sekali naik dibagi 100, berarti 2 kali naik dibagi 10.000. Dibagi 10.000 itu sama aja kayak dikali 10 pangkat min 4 meter persegi. Kemudian Andi menarik logam besi tersebut menggunakan mesin dengan gaya sebesar gaya ya, gaya berarti dia F sebesar 5.000 Newton. Jika panjang akhir, oke, panjang akhir bisa kita lambangkan L atau boleh apapun, yang penting jangan L0 gitu ya. Artinya ini panjang akhir itu adalah 1,1 meter. Yang ditanyakan modulus elastisitas lambangnya adalah E kapital ya, E besar. Oke, sebelum kita ke rumusnya modulus elastisitas, di sini kan kita punya panjang awal ya, punya panjang mula-mula. Panjang mula-mula L0 dan panjang akhir L. Berarti kita bisa tahu nih delta L-nya, pertambahan panjangnya berapa, karena sudah dikasih tahu panjang awal, kemudian ada panjang akhir, berarti kita tahu pertambahan panjangnya itu berapa. Dengan cara delta L itu adalah L akhir dikurangi L awal, ya kan? L akhirnya 1,1 dikurangi L awalnya 1. 1,1 dikurangi 1 itu 0,1 meter. Oke, baru kita jawab. Rumusnya modulus elastisitas itu E adalah tegangan per tegangan. Atau langsung aja kita ke rumus yang akhirnya ya. E itu adalah F dikali L0 per A dikali delta L. Kayak gitu. F-nya 5.000 Newton dikali L0 itu panjang awalnya 1 meter per A itu luas 1 kali 10 pangkat min 4, delta L-nya itu 0,1. Oke. Yang atas dulu 5.000 dikali 1 tetap 5.000. 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 4 berarti 10 pangkat min 4. 0,1 kita bikin jadi dia eksponen, berarti kan 10 pangkat min 1 gitu kan. 5.000 itu bisa kita ubah notasi ilmiah jadi 5 kali 10 pangkat 3 ya kan.
per 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat min 1, berarti pangkatnya ditambah kalau dikali ya, berarti jadi min 4 tambah min 1 itu min 5. Jadi 5 kali 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat min 5, kalau dibagi pangkatnya jadi dikurang, berarti 3 dikurang min 5, jadi ini plus, jadi 8 ya kan. Nah berarti hasilnya E-nya itu modulus elastisitasnya adalah 5 kali 10 pangkat 8, satuannya Newton per meter persegi. Oke, soal yang berikutnya, sebuah pegas yang panjang awalnya 10 cm digantung dan diberi beban seperti gambar. Seperti ini ya, ini bebannya 4 Newton. Panjang pegas tersebut kemudian menjadi 22 cm. Nah, jadi ini awalnya tuh dia 10 cm, ketika diberi beban 4 Newton dia nambah jadi 22 cm. Jadi panjang totalnya jadi 22 cm. Nah, jika pegas memenuhi hukum Hooke, maka panjang pegas ketika diberi beban seberat 6 Newton itu jadi berapa? Berarti kan yang mau dicari panjang akhir ketika diberi beban seberat 6 Newton. Oke, jadi masih di dalam pegas yang sama gitu kan, cuman bedanya masanya doang ini diganti si bebannya. Artinya dikatakan bahwa pegas ini memiliki pegas identik gitu. Artinya kalau pegas identik dia memiliki konstanta yang sama, jadi nilai K-nya itu sama. Artinya cara berpikir kita ketika menghadapi soal seperti ini itu kita harus cari tahu dulu nilai K-nya dengan keadaan yang pertama, seperti itu ya. Oke, jadi stepnya awalnya dia punya panjang awal, oke diketahui ya, panjang awalnya 10 cm, nanti dijadikan meter ya, kemudian panjang akhirnya menjadi 22 cm. Nah ini dengan bebannya itu adalah 4 Newton, kayak gitu. Oke, dari panjang awal dan panjang akhirnya ada, berarti kita bisa cari delta L. Pertambahan panjangnya adalah, ya berarti selisihnya kan, 22 dikurangi 10, jadi 12 cm gitu ya. Jadi segini itu tadi 10 cm, ketika ditaruh beban, dipasang beban, dia menambah 12 cm menjadi 22 cm, seperti itu. Nah, kemudian yang ditanyakan itu adalah panjang akhir berapa ketika bebannya itu seberat 6 Newton, kayak gitu. Oke, cara penyelesaiannya tadi, kita cari K-nya dulu, nilai konstanta pegasnya. Kita gunakan hukum Hooke. F sama dengan K dikali delta X atau delta L. Ya, karena di sini kita sudah terlanjur pakai L, kita pakai L aja ya. F sama dengan K kali delta L. F-nya kita gunakan yang pertama, ya. Itu adalah 4 Newton sama dengan K dikali delta L-nya ada 12 cm. 12 cm itu berarti kalau mau dijadikan meter berarti dia dibagi 100. Berarti kita tulis aja di sini 12 per 100 ya. Oke, kali silang langsung aja ya cara pengerjaannya, atau bebas lah, ini yang penting yang ini yang mau dicari gitu ya. Ini kan tinggal matematis aja ya. Kalau saya biasa langsung ini kali silang jadi 400 sama dengan K dikali 12. Ini 12 bagi 4, ini jadi 3, ini 1 ya, berarti ini 100 sama dengan 3K. Artinya K itu adalah 100 per 3 ya, 100 per 3 Newton per meter ya kan, dia sudah meter kan ya. Oke, kalau sudah dapat nilai K-nya baru kita cari untuk yang keadaan kedua. Keadaan kedua itu di sini mintanya bebannya itu 6 Newton, berarti tetap pakai hukum Hooke lagi. F sama dengan K kali delta X dengan F-nya 6 sama dengan K-nya 100 per 3 dikali delta X atau delta L gitu ya, delta L aja ya. Nah, kemudian baru ini selesaikan supaya dapat delta L-nya. Nah, berarti ini kita kalikan aja ke sini, berarti ini 18 ya, 3 kali 6 18, ini 100 delta L. Berarti delta L adalah 18 per 100. Ini meter. Gitu. Ya, supaya mudah, kita jadikan dulu aja ini senti ya, supaya nanti kan ini kan yang diketahui di sini senti, tapi kalaupun dijadikan meter nggak jadi masalah. Biasanya kalau seperti ini model soalnya itu di opsinya itu jawabannya dalam sentimeter. Nah, 18 per 100 meter kalau mau diubah ke senti kan berarti tinggal dikali 100 ya kan, turun 2 tangga. 18 per 100 kali 100 kan berarti 18 juga ya, sama dengan delta L. Oke, yang mau dicari kan panjang akhir. Ingat, delta L itu adalah panjang akhir dikurangi panjang awal. Kalau panjang akhirnya 18, kalau pertambahan panjangnya 18, ini L dikurangi L0 nya itu adalah 10 cm ya, sama-sama cm mereka ya. Nah, berarti L nya adalah, ya ini pindah ruas jadi plus kan, 18 plus 10 jadi 28 cm.
atau kalau mau dijadikan meter 0,28 meter gitu. Oke, sekian materi elastisitas bagian pertama untuk hari ini. Dilanjut lagi materi elastisitas di next video. Semoga paham dengan apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.